Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di suasana pagi hari yang sangat indah, sejuk dan insyaallah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dalam acara Mata Air. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semuanya karena senantiasa memberikan sebuah pencerahan buat kita mengenai ajaran Islam. Nah, terutama hari ini yang sangat mendasar adalah bagaimana kita memahami syarat-syarat diterimanya dua kalimat syahadat yang selalu kita ucapkan. Bagaimana mengimplementasikan dari dua kalimat syahadat yang selalu kita lisankan ini. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber yang pasti sangat Anda kenal seperti biasa, yaitu Ustadz Haji Abdul Latif Khan. Yuk kita jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi pagi hari ini, Ustadz. Penuh dengan semangat tetap ya untuk kita memberikan pencerahan. Ustadz ini memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya Anda yang berada di Sumatera dan sekitarnya, gitu Ustadz ya. Termasuk Aceh. Ntar saya takut salah lagi. Termasuk Aceh karena Aceh adalah Sumatera. Gitu, Ustadz, ya. Ustadz, ini bagian yang ke-9 kalau tidak salah ya, kita membahas tentang syarat diterimanya syahadat. Ternyata ada berbagai syarat-syarat ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun ini berulang-ulang kita nyatakan di dalam lisan kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini dua kalimat yang sebenarnya juga kita pernah membahas tentang makna dari isi itu sendiri ya. Persaksian itu maksudnya apa dulu pernah disampaikan langsung oleh Ustadz Latif Khan. Nah, maka hari ini kita akan lanjutkan kembali. Yang ingin kita ketahui lebih jauh lagi, selain ilmu kemarin, kemudian yakin, hari ini akan menjelaskan tentang ikhlas ya Ustadz ya. Saya jadi teringat ada satu sinetron yang panjang sekali episode Ustadz, itu bicara tentang ikhlas aja, karena ikhlas memang katanya nggak ada sekolahnya, gitu. Sekolahnya langsung dalam kehidupan nyata gitu Ustadz ya. Nah, ini bagaimana Ustadz kaitannya dua kalimat syahadat yang kita ucapkan dengan keikhlasan ini Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di satu episode dalam pelajaran kita ini saya sudah menjelaskan adanya 4 komponen atau 4 ruang dalam hati kita, dan yang terdalam itu kita menyebutnya dengan lub atau lubuk hati. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa niat itu bersarangnya di sana. Sehingga seorang yang berteriak bahwa dia muslim, seorang yang menyatakan bahwa dia ikhlas, mau 1 juta, mau 2 juta, mau berapa kali sesanggupnya, itu tidak indikator bahwa dia benar-benar ikhlas. Karena ikhlas itu tidak ditandai dengan teriakan sebesar, sekeras, atau sekecil apapun, atau selemah apapun, atau sesayup-sayup apapun ucapan itu. Keikhlasan itu hakikatnya adalah sebuah gelora yang sudah menenang di dalam lubuk hati seseorang, bahwa dia tidak akan mengganti niatan dalam hidupnya, niatan dalam ibadahnya, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Kata-kata lillah itu menunjukkan bahwa apapun amal seseorang, maka dia tidak boleh merubah niatnya. Saya sering bertanya di tengah majelis taklim, apakah niat solat dengan niat puasa berbeda? Maka sering dijawab beda. Saya bilang sama, tidak sebenarnya. Niat solat, niat puasa, niat haji, niat semua ibadah kita itu harus sama. Apa itu? Lillahi ta'ala. Kata-kata lillahi ta'ala ini merupakan kata-kata penting untuk akhirnya dalam perjalanan melakukan amal, kita akan terjaga suhunya. Kita akan tidak terganggu dengan suasana di luar sana. Kata-kata lillah ini adalah kata-kata di mana kita menyadari bahwa dalam perjalanan melakukan amal mungkin kita akan mengalami goncangan-goncangan. Kita mungkin akan difitnah, kita mungkin akan dianiaya, kita mungkin akan diintimidasi. Tapi lillahi ta'ala itu adalah satu komitmen bahwa kita sebenarnya sudah menjangkau hasil kerja di awal kerja kita. Kita sudah menyatakan apa sebenarnya yang kita inginkan ketika akhirnya kerjaan kita ini berhasil, atau ibadah kita ini berhasil, di awal ketika kita mengawali pekerjaan itu. Ketika aku mengatakan lillahi ta'ala, maka itu maknanya aku sudah tahu apa yang aku inginkan di saat kematian datang kepadaku, di saat aku nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku mengatakan, aku awali hidupku dengan lillahi ta'ala, aku awali hidupku karena Allah. Kata-kata karena Allah itu akhirnya sebenarnya sudah tergambar bahwa ketika berakhirnya kehidupanku ini, aku sudah dapat apa sebenarnya.
Karena begitu aku mengatakan karena Allah, maka begitu pula lah aku sudah faham bahwa apa yang kudapatkan dalam perjalanan karena Allah ini mengatasi dari apa yang mungkin saja kutemukan dalam perjalanan hidupku ini. Misalnya, aku pingin mendapatkan sebuah jabatan karena Allah. Di saat aku mengatakan pingin mendapatkan sebuah jabatan karena Allah, di saat itu sebenarnya sudah tertanam bahwa ketika jabatan itu kudapatkan, aku tahu apa yang harus kukerjakan, dan ketika aku meninggalkan jabatan itu, maka aku juga sudah memahami apa yang aku wariskan ketika aku meninggalkannya. Tidak ada warisan yang buruk dari seorang yang lillahi ta'ala. Tidak ada pekerjaan yang akhirnya berubah menjadi buruk dari seseorang yang menjalankan pekerjaan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam adalah agama yang tidak mengukur keberhasilan kerja dari bagusnya, maksud saya, dari bagusnya proses. Makanya Nabi mengingatkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bagaimana kalian berpenampilan. Wala yanzuru ila suwarikum. Allah juga tidak melihat pada bagaimana kalian mengucapkan, menyampaikan, atau berteriak, atau bersuara, atau mengucapkan apa saja. Iya, retorika. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat kepada hatimu. Apa yang bergelora di sana? Apa yang menjadi gemuruh di sana? Kenapa? Karena hati ini mendinding kita daripada penilaian orang di luar sana. Saya duduk memberikan tausiah di depan pemirsa mata air. Kemudian di sini ada Mbak Evi. Mbak Evi, jangankan pemirsa, Mbak Evi yang begitu dekat duduknya dengan saya tidak bisa mendeteksi apa sebenarnya maksud, tujuan, keinginan sehingga saya menyampaikan semua materi ini. Apakah ini benar-benar lillahi ta'ala? Atau saya menyimpan sesuatu selain lillahi ta'ala yang akhirnya membuat saya kesulitan untuk kemudian menjalankan pekerjaan ini seperti yang seharusnya. Nah, hanya Allah saja yang tahu kenapa saya duduk di sini. Dan hanya saya saja bersama Allah yang tahu. Kenapa saya bilang hanya saya saja? Karena sayalah yang mencetuskan niat saya itu. Dan kemudian karena Allah lah yang sebenarnya memahami gelora itu detik per detik bersarang dalam hati saya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat qulubikum wa a'malikum. Artinya adanya proses yang tidak terputus antara niat dengan amal perbuatan itu. Ya. Bisakah seseorang menyimpang dalam niat dari niatnya dalam hidupnya? Bisa. Apa yang membuat terjadinya penyimpangan itu? Nah, yang membuat terjadinya penyimpangan itu pertama adalah kelemahan pondasi dasar akidahnya. Kenapa lemah? Ketika dia lemah maka dia akan bergeser-geser. Yang menjadi Tuhan dalam hidupnya ternyata tidak sepenuhnya Allah. Atau kemudian kekuatan syahwat yang luar biasa sehingga ketika niat ini harus melalui lintasan di mana di situ banyak kesenangan-kesenangan dalam hidupnya, maka dia terhenti. Betapa ikhlasnya dia di saat dia dicalonkan menjadi anggota legislatif. Nah, misalnya contohnya begitu. Atau dicalonkan menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi apapun, atau menjadi pejabat di sebuah perusahaan. Kalau nanti saya dicalonkan dan jadi, maka saya akan begini, akan begini, akan begini. Yang semua urutan itu adalah urutan kepeduliannya kepada kepentingan masyarakat dan rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu dia mendapatkan apa yang dia niatkan, ternyata tidak kekuatan keimanan yang lemah menyebabkan dia lebih terpesona dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapatnya di situ, dan akhirnya menyimpanglah niatnya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, dan kemana? Karena Allah mengingatkan kepada kita harus punya niatan yang lurus dalam hidup kita. Nah, kembali kepada kata ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, tidak bercampur. Ibarat susu yang dia diproduk antara darah dengan kotoran. Kalau saja darah itu tercampur dengan susu, maka tidak ada orang yang mau minum susu itu lagi. Atau kalau saja kotoran yang masuk ke dalam darah, maka orang pun tidak akan lagi mau kotoran masuk ke dalam susu, maka orang pun tidak akan mau lagi minum susu. Susu haruslah susu. Amalan yang Allah terima dalam hidup kita sepenuhnya adalah amalan yang dibuat karena Dia. Nah, apa? Artinya gini, ini idealnya adalah seperti itu, Ustaz. Tetapi kita, Imam Ghazali aja pernah mengatakan dari sepotong roti itu pasti ada unsur keharamannya di dalam kita mengkonsumsinya. Artinya di dalam kehidupan kita ini nggak ada yang
tidak terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu kita mau melakukan suatu perbuatan baik, ada saja jalan yang menuju pada pelencengan gitu Ustaz. Yeah. Nah, ini bagaimana kita di hadapan Allah ketika Allah menuntut kita harus yang murni. Sementara kita juga dikasih potensi nafsu sama Allah, dikasih makhluk lain yang bisa menggoda kita gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz supaya ini bisa Pertama kita harus tahu bahwa Allah tahu bahwa godaan, kerusakan, goncangan dalam perjalanan kita melakukan amal-amal hidup kita ini memang dipahami cukup kuat. Siapa yang paling konsisten untuk merusak kita dari niatan ikhlas yang kita sudah tanamkan sejak awal adalah diri kita sendiri, dan faktor eksternalnya adalah setan. Setan dan diri kita itu akan menjadikan beberapa objek seperti disebut dalam surat Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawat. Manusia itu memang dihiasi dengan kecintaan kepada kesenangan. Hubbus syahawat, cinta kepada semua yang menyenangkan. Dan itu terjadi pada semua manusia. Ya, namanya juga zuyyina linnas, semua manusia kan? Iya, artinya ada manusia yang mengklaim, saya mah tahan banting dunia, makanya, saya nggak tergoda gitu kan? Ada yang itu saja sudah menunjukkan dia sedang bermasalah. Klaim-klaim itu sudah menunjukkan dia bermasalah. Kenapa? Yang muncul ada satu penyakit yang itu dia, yang setan sudah masukkan unsur itu sama dia. Allah mengatakan zuyyina linnas itu karena memang ini merupakan apa istilahnya ya, fitrah manusia. Ya. Hubbus syahawat, kesenangan kepada kecintaan, cinta. Jadi bukan sekedar senang. Dia mencintai kesenangan. Nah, apa itu? Minan nisa, bagi laki-laki adalah perempuan. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah, perhiasan. Wal khail, dan kemudian kendaraan, al-musawwamah wal hars itu sawah ladang, tanah ya, zalika mata', kata Allah, semua itu perhiasan. Tapi semua itulah yang kemudian dalam perjalanan kita melakukan kesolehan, sering kita diguncang oleh ini. Ya, saya ingin menjadi pejabat yang adil, tapi begitu, waduh, duduk, rupanya beda betul sama kursi di rumah nih, gitu kan. Jangan, masalahnya kalau kenapa? Sudah duduk lupa berdiri gitu kan. Satu itu dia, di rumah saya tidak punya kursi, di sini duduk, di sini payah kali apanya. Bawaannya betah betul begitu. Nah, ketika saat detik-detik terakhir mau meninggalkan kursi ini, waduh, beratnya luar biasa. Atau kalau kemudian sudah berpisah sama sekali, ya juga terasa post power syndrome pun muncul dari situ, ya. Nah, jadi ini yang kemudian kenapa saya tadi mengatakan siapa yang paling tidak suka kita berada pada keikhlasan niat itu adalah diri kita sendiri. Karena potensi atau penciptaan diri kita dalam hal ini adalah nafsu, itu memang diciptakan dengan posisi atau situasi yang dia liar, tidak terkendali. Diharapkan agama, dengan kedekatan kepada agamalah kita bisa mengendalikan semua potensi itu. Contoh, betapa sebenarnya nafsu adalah sesuatu yang tidak bisa tenang kalau dia sedang menginginkan sesuatu dan yang diinginkannya itu belum diperolehnya. Dia bisa tidak tidur. Dia bisa tidak menahan laparnya. Nah, kehilangan semuanya sampai yang diinginkannya itu didapatkan dia. Coba bayangkan, yang paling enak ini kan kalau di dunia politik. Para politisi di saat mereka sedang kampanye untuk mendapatkan posisi, maka yang kita temukan, lihatlah, jadwal tidur pun berubah. Jam tidurnya menjadi sangat sedikit. Menyumbangkan atau mengeluarkan semua harta, waktu yang dimiliki, meninggalkan keluarga hanya untuk berharap bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya ini. Nah, persoalannya ketika kemudian dia sudah dapatkan itu, maka frekuensi atau apa yang menjadi program kegiatan sebelum itu semakin lama semakin menurun. Bahkan kalau kemarin jangankan HP berdering, belum berdering saja itu HP sudah dipegangin. Artinya menunggu siapa yang bakal menelepon saya untuk mengundang saya, untuk meminta bantuan saya. Yang penting semuanya bisa membantu saya untuk sekarang SMS tidak terjawab, telepon tidak terangkat dan sebagainya. Sudah susah dihubungin lagi. Sudah susah dihubungin. Nah, ini semua karena faktor sempitnya daya jangkau niat yang dia bangun. Ketika daya jangkau niat kita dalam melakukan satu amal adalah peristiwa tertentu yang kita inginkan, maka ketika peristiwa itu hilang, maka niat ini akan hancur. Ketika niat ini akan hancur, maka tidak ada lagi amal soleh yang berlangsung.
Itu dia. Tapi kalau daya jangkau niat ini adalah lillahi ta'ala, saya mencantolkannya ke sana, dan Allah yang saya meniatkan semua ini karena dia, itu memiliki dunia dan memiliki akhirat, maka daya jangkau niat ini adalah bagaimana apa yang saya lakukan di dunia ini itu bermanfaat di akhirat, maka tidak bisa lagi nafsu saya, tidak bisa lagi setan untuk mengguncangkan saya. Pertanyaannya adalah, itu terlalu sulit. Saat kita bicara tentang Abu Bakar kemarin juga, rasanya repot untuk bisa mengejawantah kepribadian semirip Abu Bakar Siddiq. Iya. Ya, saya itu lebih tertarik lagi ketika Ustadz mungkin memberikan sebuah contoh berumah tangga, Ustadz. Bagaimana kita membesarkan anak, bagaimana kita mendidik anak. Ini kan dunia urusannya ya, tapi orientasinya kita pengen akhirat gitu, Ustaz. Berbagai macam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di dunia sekarang ini, apa sih yang nggak ada dilakukan oleh manusia? Semua sudah ada. Kejahatan apapun sudah dilakukan oleh manusia. Nah, ini bagaimana kita memproteksi diri untuk tetap melakukan sesuatu di muka bumi ini, terutama dalam kita berumah tangga, itu yang orientasi akhirat gitu, Ustaz. Makanya kan kita mengawali cerita syahadatain ini dengan faham. Kita harus mengawali, saya bilang, dengan MOU. Ya. Saya ingin dikaitkan langsung dengan keikhlasan ini, Ustaz. Iya. Jadi sekarang begini ya, kalau langsung kaitannya dengan ikhlas, saya hanya akan mengatakan bahwa setelah saya faham, setelah saya tahu, tanda tangan di sini Mas, saya akan tanda tangan. Ikhlas itu seperti itu. Artinya, ini paham, semua, maka saya akan tidak ada. Dan ikhlas ini tidak menyisakan keraguan, maka dia harus yakin di luar. Kan begitu? Maka saya pun melaksanakan ini. Dan ikhlas ini tidak akan terganggu dengan peristiwa-peristiwa. Saya pernah bilang bahwa tidaklah ada amal yang orang paling jahat sekalipun sepertinya tidak terganggu ikhlasnya. Itu adalah amal orang tua dalam membesarkan anaknya. Dengan agak canda saya pernah mengatakan, juga satu lagi yang mungkin kita tidak tahu adalah amal kita buang air. Nggak pernah dilihat lagi. Nah, kalau kita buang air, itu ikhlasnya luar biasa itu. Walaupun di tengah orang ramai didesak untuk ngaku sekalipun, kita akan berupaya jangan ada yang tahu bahwa kitalah pelakunya. Nah, kira-kira begitulah apanya. Artinya yang penting kita sudah melakukan amal ini dan kita tidak mau disebut-sebut orang banyak, dan kemudian kita juga tidak mau walau didesak dengan ancaman pisau sekalipun, kau ya yang buang ya, ini sudah betul ini, kita akan bilang bukan, bahkan bisa jadi kita yang paling kuat nutup hidung kita untuk menunjukkan seakan-akan bukan kitalah pelakunya. Ikhlas banget dah. Ikhlas banget gitu kan. Atau tidak ada orang yang pamer. Cium. Nah, supaya kalian tahu sayalah pelakunya. Nggak ada. Jadi ini artinya filosofi yang harus dipakai juga untuk keikhlasan amal. Artinya untuk menggambarkan secara awam betapa orang ikhlas sebenarnya adalah orang yang tidak membicarakan. Dia tidak terfikirkan lagi. Dan kalau kemarin atau tadi saya khilaf, Mbak Evi ada mengatakan rasanya sangat sulit, tapi bukan tidak bisa. Karena Allah sudah didik kita untuk seperti orang tua dalam membesarkan anak. Tidak ada orang tua membesarkan anak pakai pembukuan, beli baju sekian, harga sekian, susu botol sekian, nanti besar harus dia tebus semua, ini tidak ada. Orang tua itu bisa terkondisikan untuk kemudian ketika anak sakit dia lebih sakit. Ketika anak itu mengalami ketidakenakan atau jauh dari dia akan, atau orang tua itu tidak pernah bisa tenang ketika anaknya tidak bersamanya. HP sudah dikasih, uang jajan sudah dikasih, transport sudah dikasih, tapi pulang kemalaman, pasti tidak tenang. Si Umi telepon si ayah tanya, langsung telepon bingung, ternyata anak itu pulang slow, tidak ada masalah. Nah, tapi apa yang terjadi ketika anak itu ternyata sudah pulang, walaupun dia marah luar biasa, dia merasa nyaman alhamdulillah sudah pulang anak saya. Apa yang diharapkan orang tua dari semua keresahan ini? Kalau ditanya kepadanya, apa sih, kenapa begitu sayang sama anak? Apa yang kau inginkan kalau anak ini besar? Ternyata bukan keinginanku. Aku berharap anak ini sukses. Aku berharap anak ini bahagia. Aku berharap anak ini akan menjadi orang yang dikenal sebagai orang baik di tengah masyarakat. Aku berharap dia tidak mengalami kesusahan yang pernah aku alami. Loh, ternyata semua yang diharapkannya adalah untuk dia. Nah, begitu juga dengan keikhlasan dan kerepotan di dunia ini sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga keikhlasan ini? Yang saya mengatakan itu bukan tidak bisa,
Ya, Allah telah mengisyaratkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ikhlasun niyah artinya ketika kita mampu menjadikan atau qasdun atau tujuan besar dalam hidup kita itu adalah bagaimana sebenarnya tidak ada yang kita cari kecuali Allah. Ini saya mesti muter-muter dulu di sini. Kalau ibaratnya ngelungkar-ngelungkar di sini. Jadi gelora di lubuk hati kita itu adalah gelora lillahi ta'ala. Nah, persoalannya adalah ketika kita mencoba melihat bahwa ketika ini sudah bergelora, dia harus membangun motivasi besar. Motivasi hanya kepada Allah, menghususkan hanya kepada Allah. Nah, ini akan membuat orang jadi segar dalam hidup. Saya ingin kaya, tapi motivasinya lillahi ta'ala. Otomatis saya akan menjadi orang yang rakus dong cari kekayaan. Tapi lillahi ta'ala. Bisa nggak kita menyatukan antara pingin jadi orang kaya dan lillahi ta'ala? Saya pingin jadi pemimpin lillahi ta'ala. Saya pingin jadi orang terkenal, semua orang lillahi ta'ala. Nah, persoalannya sekarang tinggal mengidentifikasi lillahi ta'ala itu. Ya, kenapa mau kaya? Kenapa mau kaya? Karena Allah. Kaya karena Allah, pertama pasti dia akan mengikut jalan yang diridhoin Allah. Kaya karena Allah, karena dia sudah punya tujuan-tujuan. Jika terkumpul sekian keuntungan dari kekayaan ini, maka dia akan gunakan sebagaimana Allah mau. Kaya karena Allah, sekarang begini, saya sangat mencintai istri saya. Istri saya itu tipikalnya seperti itu. Lantas kemudian kalau saya berjalan keluar, ya, bertemu melihat saya berbincang agak lama dengan perempuan yang bukan istri saya, dia akan sangat cemburu. Maka saya akan bergaul dengan siapapun, dan saya sambil bergaul itu saya menjaga bagaimana istri saya tetap tidak kehilangan cinta kepada saya, tetap saya juga bisa mencintai dia dengan benar. Alias amanah. Ya? Amanah itu dia akan muncullah akhlak-akhlak seperti itu. Ya, kaya karena Allah, kaya karena Allah, saya akhirnya menyadari bahwa ketika sekian banyak kekayaan itu ada sama saya, itu tidak akan mengganggu ketulusan, keikhlasan, dan tidak ada beda tempat duduk di rumah saya. Kalau yang datang ke rumah saya adalah orang yang bersendal jepit, maka dia akan tetap mendapat fasilitas yang sama dengan orang yang datang ke rumah saya dengan mobil mewah mungkin. Betapa tergopoh-gopohnya kita sering keluar dari rumah kita ketika seorang yang dikenal sebagai orang terkenal datang ke rumah kita. Bahkan persiapannya luar biasa. Betapa sepelenya sering terjadi sama kita ketika yang datang sama kita orang bawa map sama pakai peci. Misalnya yang dari ujung pagar sana udah teriak assalamualaikum. Nah, ini masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan. Jadi ikhlas ini bisa memunculkan berbagai macam sifat-sifat mahmudah yang lainnya, Ustaz. Dan ini luar biasa ketika ini menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Kita berharap menjadi inilah muslim sejati gitu, Ustaz. Saya ingin lanjutkan nanti dengan contoh-contoh yang lebih ringan. Baik. Terima kasih. Ustaz, sayang sekali kita harus mengakhiri dulu ya untuk episode kali ini. Nanti kita lanjutkan kembali, dan pemirsa tetaplah menyaksikan Mata Air esok pada jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.